Selamat malam, Ko Ales dan Dos. Kami dari kelompok Akatsuki. Saya di TP Lumbo 69.2016-051 dan Joshua Vincent 69.2016-056. Kami ingin mempresentasikan game desain dokumen kami atau GDD. Untuk title judul game kami adalah COVID Fighter. Game overview-nya, game ini bertema melawan wabah COVID-19 di dalam game. Pemain akan mengendalikan karakter yang tujuannya adalah mengumpulkan amunisi masker untuk dilemparkan pada musuh. Genre kami yaitu casual arcade, target audience usia 12 tahun ke atas. Untuk flow summary, kami di sini tinggal buka aplikasi game, masuk ke main menu, start game, pemain akan mulai permainan, terus exit game, klik exit jika ingin mengakhiri permainan. Look and feel, visual style dalam game menggunakan style art flat design. Untuk gameplay dan mekanik, pada awal permainan pemain akan menggerakkan karakter untuk mengambil stok masker untuk amunisi. Pada level biasa, pemain akan menghadapi kroco orang biasa. Pada level boss, pemain menghadapi preman dan tukang parkir yang memiliki keahlian khusus. Untuk puzzle struktur, pemain dapat bersembunyi di sebuah objek agar terhindar atau mengecoh kejaran musuh. Untuk objektifnya, pada level biasa pemain harus menambahkan semua masker kepada orang yang tidak mengenakan masker untuk bisa lanjut ke level berikutnya. Pada level boss, pemain harus menembakkan masker beberapa kali sampai boss mau mengenakan masker yang dilempar oleh pemain. Lanjut pada play flow, jalan menuju area yang terdapat item stok masker. Terus yang B, setelah mengambil item, kini pemain dapat melemparkan masker. Terus ada lemparkan masker pada kroco orang biasa maupun bos. Jika semua orang sudah memakai masker, maka permainan selesai. Untuk mekaniknya, tampilan game ini akan terlihat dari perspektif tampak atas. Movement dari game ini, pemain akan bergerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan menggunakan tombol panah di keyboard. Lanjut pada bagian objek, pemain harus mengambil item stok masker yang terdapat pada game yang nantinya akan digunakan sebagai amunisi untuk melawan musuh. Action, pemain akan menggerakkan karakter dan mengeluarkan atau menembakkan masker yang digunakan sebagai peluru untuk menyerang musuh. Untuk combatnya, pemain harus menyerang dan menghindar dari serangan musuh untuk dapat bertahan hidup. Untuk story, setting, dan karakter, berawal dari seorang anak yang berperang melawan pandemi COVID, ia melihat banyak sekali orang-orang yang harus menggunakan masker di masa pandemi. Oleh karena itu, anak tersebut mengambil stok masker yang ditujukan untuk memberikan kepada orang-orang. Dunia pada game ini adalah dunia yang dapat kita temui sehari-hari di masa pandemi COVID ini. Karakter utama dalam game ini adalah seorang anak biasa yang merupakan seorang pelajar. Pada tokoh bos seperti preman dan tukang parkir memiliki latar belakang tersendiri. Karakter preman merupakan sosok warga yang susah diatur dalam mematuhi protokol kesehatan, suka malak dan mendekati pemain. Sedangkan pada karakter tukang parkir, ia merupakan warga yang suka ngeyel ketika ditegur soal melaksanakan protokol kesehatan. Tukang parkir suka muncul secara tiba-tiba ke arah pemain untuk menagih uang parkiran. Untuk level, jadi di game ini terdapat 4 level dalam permainan. Level pertama, pemain akan menghadapi beberapa kroco orang biasa dengan tingkat kesulitan yang lumayan mudah. Pada level kedua, pemain akan menghadapi bos preman dengan tingkat kesulitan sedang. Di level ketiga, pemain dihadapi lagi dengan beberapa kroco yang tingkat kesulitannya akan lebih sulit daripada kroco di level pertama. Di level terakhir, yaitu level 4, pemain akan menghadapi bos terkuat, yaitu tukang parkir, dengan tingkat kesulitan yang lebih susah dari bos yang pertama. Untuk interface-nya, visual system, terdapat tampilan indikator live pada layar game. Untuk menampilkan jumlah nyawa tersisa yang dimiliki oleh pemain. Untuk audionya, musik sound effect, musik yang menggunakan bernuansa unsur semangat di dalamnya. Tombol pada interface game akan mengeluarkan sound effect ketika diklik. Sound effect juga akan terdengar pada saat karakter mengeluarkan masker dan pada saat musuh hendak ingin menyerang pemain. Untuk AI-nya, kami memakai beberapa algoritma. Ada
4 algoritma, yaitu yang pertama min, teori algoritma minimizing atau min. Pada game ini akan berpusat pada karakter tukang parkir. Ketika AI ini mulai melakukan teleport, AI akan berusaha melakukan gerakan seoptimal mungkin untuk meminimalisir peluang kalah dari pemain. Untuk bagian max, teori maximizing atau max, pada tukang parkir setelah AI menggunakan teori minimizing yang tadi, AI akan menerapkan teori maximizing, yang dimana AI akan mencari kemungkinan pergerakan paling efisien. Seperti contoh, selain teleport, AI juga akan mengeluarkan senjata berikutnya, yaitu dengan batuk dan bersin. Fungsinya dalam pergerakan AI ini akan berusaha mengambil skor tertinggi atau kemungkinan menang tertinggi. Untuk teori algoritma base search juga digunakan dalam pembuatan game Covid Factor ini. Tujuan dari algoritma ini adalah agar AI dapat mencapai tujuan atau titik akhir dengan rute sesingkat mungkin dari titik awal. Oke, kita lanjut pada bagian FSM. Untuk yang pertama, AI akan berjalan-jalan. Dalam setiap 5 detik, dia akan mengeluarkan virus dengan cara batuk-batuk. Ketika pemain jauh dari AI, dia tidak akan mengejar. Ketika dia dekat dengan si AI-nya, dia akan berusaha mengejar dan mengeluarkan virus dari batuknya. Oke, kita masuk ke bagian tukang parkir. Di sini mekanismenya sama dengan bos yang sebelumnya. Jadi misalkan pemain berjarak dekat dengan AI, si AI akan mengejar kita. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau dia jauh, dia tidak akan mengejar kita. Dia mempunyai kemampuan spesial, yaitu teleport secara random, dan mempunyai secondary attack, yaitu bersin-bersin. Oke, kita masuk pada bagian teknikal. Target hardware nantinya akan diekspor untuk platform Windows dengan format berupa .exe. Untuk game engine yang digunakan adalah GameMaker Studio. Kita masuk pada bagian game art, yaitu artwork dalam game ini menggunakan style flat design yang cukup sederhana, namun terlihat menarik untuk dilihat sesuai dengan target audience. Di sini bisa dilihat ada beberapa karakter, ada NPC, dan juga ada beberapa bos, preman, dan juga tukang parkir. Dan ada beberapa objek-objek lainnya. Oke, sekian dari game design dokumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joshua Vincent. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gamenya. Saya akan menjelaskan mulai dari interface main menunya ya. Jadi di sini ada tombol mulai, keluar, sama info. Nah, info ini bisa diklik, bisa dilihat how to play-nya. Jadi nanti bisa pakai kontrolnya WASD ya untuk maju itu, bukan tombol panah yang ada di keyboard. Terus space untuk nembak, spasi, sama mouse untuk aim-nya. Terus di sini ada kredit juga. Jadi di sini Aditya Credo itu sebagai pembuat konsepnya, game konsep, dan saya sebagai game art sama desainnya. Oke, sebentar. Terus ini mulai nih level pertama. Jadi di sini ada kerucuk-kerucuk gini, terus pojok kiri atas tuh ada nyawanya ada 3. Jadi setiap kena ini akan berkurang begini. Terus ini tujuannya adalah ngasih masker ke orang-orang ini dengan spasi. Terus kita pakai aim-nya pakai mouse, jadi arahin begini. Terus kenain gini. Ini masih kerucuk-kerucuknya untuk level 1. Nah, kalau udah, ini bos pertamanya di level 2. Jadi kita harus ambil kotak itu dulu, kotak ini tadi, supaya untuk mengeluarkan ini. Jadi ini tadi sesuai FSM nya. Kalau dia tiap 5 detik dia akan keluarkan ini. Nah, batuk ini ngeluarin COVID. Jadi kalau kita kena batuknya itu, darahnya akan berkurang. Terus kalau kita dekat dengan perimanya, dia akan mengejar nih, bisa dilihat. Kalau jauh dia nggak akan ngejar. Nah, itu dia bergerak sendiri kalau udah jauh. Kalau dekat dia akan ngejar gini. Nah, ini harus ditembak beberapa kali supaya menang, supaya dia mau pakai masker. Nah, kalau udah, kita lanjut ke level 3. Ini Kroco, tapi lebih banyak. Ya, oke, ini level terakhir, bos yang kedua.
Ini FSM-nya lebih banyak ya. Jadi dia tiap berapa detik bisa teleport, terus mengeluarkan batuk sama bisa bersin. Jadi setiap 5 kali batuk dia akan bersin. Kita tunggu dulu. Nah itu bersinnya seperti itu ya. Ini kalau kena bisa kalah. Nah itu banyak, itu sebenarnya banyak tapi gak kelihatan ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau menang ini nanti seperti ini. Ya kira-kira begitu saja. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam, Bung Ales dan Kak Astas. Terima kasih.